Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Iqbal. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas data menggunakan rumus G-square dengan bantuan program Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuka materi yang teman-teman sudah terima, yaitu materi 4B tentang normalitas data. Di sini ada dua contoh uji normalitas data yang diberikan. Yang pertama ada di halaman 3, contoh 1. Di sini kita punya data dan kita ingin menguji apakah data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Perhitungannya kita gunakan Excel karena prosesnya bisa jauh lebih praktis, bisa lebih cepat. Di sini saya sudah mempersiapkan file Excel-nya. Data yang ada di file PDF sudah saya copy paste ke sini atau saya ketik ulang. Kemudian di sini sudah saya siapkan format untuk tabel persiapan perhitungannya karena ini nanti akan sangat membantu sekali. Di sini sudah saya tulis rata-rata simpangan baku dan N. Nah, untuk rata-rata bisa dihitung menggunakan rumus perhitungan manual yang disampaikan pada materi sebelumnya, demikian juga dengan simpangan baku. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya dengan Excel, maka tidak perlu lagi menggunakan rumus. Di sini saya bisa menggunakan Excel untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku dengan jauh lebih cepat. Untuk rata-rata, jika menggunakan Excel, maka saya mengetikkan di sini sama dengan kemudian average. Average itu bahasa Inggris untuk rata-rata. Average buka kurung, kemudian saya blok datanya seperti ini. Kemudian saya tekan enter, ketemu rata-ratanya adalah 6,43. Kemudian simpangan baku kalau perhitungan manual relatif bisa lebih lama, tapi dengan Excel saya cukup mengetikkan sama dengan kemudian STDEV singkatan dari standar deviasi, kemudian buka kurung, kemudian saya blok datanya, kemudian saya tekan enter. Kemudian untuk N itu adalah banyaknya data. Kalau kita hitung datanya semuanya ada 28, tinggal saya masukkan di sini 28. Kemudian di tabel ini datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita mencermati data ini, maka yang terkecil itu adalah 3 dan yang terbesar tertinggi adalah 9. 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kemudian untuk frekuensi, angka 3 atau skor 3 itu ada satu kali kemunculan di sini. Kemudian 4 itu ada 2 kali kemunculan, yaitu yang ini dan ini. Saya kasih tanda hijau misalkan. Kemudian 5 itu ada 4 kali frekuensinya, 1, 2, 3, 4. Saya kasih tanda kuning. Kemudian 6 ada 7 kali frekuensinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kasih tanda biru misalkan. Dihitung manual seperti itu dan dimasukkan di sini frekuensinya. Kolom yang ini adalah frekuensi amatan disingkat dengan FA. Kemudian yang sekarang kolom berikutnya adalah Z. Z kalau di materi itu diperoleh dengan rumus X dikurangi X bar dibagi rata-ratanya. Kita cari nilai Z untuk skor yang pertama 3, awali dengan sama dengan, kemudian buka kurung, X nya itu adalah 3, kemudian dikurangi rata-rata, rata-ratanya 6,43, kemudian tutup kurung, dibagi simpangan bakunya 1,50, tapi cukup ditulis dengan 1,5, kemudian tekan enter. Temu min 2,29. Kemudian proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif kalau di materi ditulis dengan sama dengan yang ini, norms dis, kemudian nilai Z-nya. Di sini di bawah tulisan proporsi kumulatif saya ketikkan sama dengan, kemudian norms dis,
buka kurung, kemudian saya klik angka di sampingnya, kemudian tekan enter, ketemu 0,01. Kemudian frekuensi kumulatif kalau di materi diperoleh dari nilai proporsi kumulatif ini dikali 28, sama dengan, awali dengan sama dengan, kemudian klik proporsi kumulatifnya kali. Kalau di Excel tanda kali itu menggunakan tanda bintang, kalau di laptop saya bintang itu ada di angka 8 dikali N, N nya ada sebanyak 28. Saya masukkan angka 28, kemudian tekan enter. Kolom berikutnya adalah FH. FH itu singkatan dari frekuensi harapan. Untuk FH yang pertama itu adalah sama dengan yang ini, 0,31, sama dengan frekuensi kumulatif yang pertama. Kemudian kolom yang terakhir, ini rumusnya FA dikurangi FH dikuadratkan dibagi FH. Caranya, awali dengan sama dengan, seperti di rumus, ada buka kurung, kemudian FA-nya itu yang ini, kemudian dikurangi FH, FH-nya yang ini, tinggal saya klik, kemudian tutup kurung, masukkan tanda pangkat seperti topi begitu. Kalau di laptop saya ada di angka 6, kemudian masukkan angka 2, artinya yang di dalam kurung itu dipangkat 2-kan. Kemudian per, masukkan tanda per, kemudian FH, FH itu yang ini, kemudian tekan enter. Kalau sudah, tinggal seperti ini, saya klik di Z, kemudian saya tarik ke bawah. Yang proporsi kumulatif juga seperti itu, saya tarik atau saya drag ke bawah. Frekuensi kumulatif juga seperti itu, tinggal saya tarik ke bawah. Untuk yang FH tidak bisa ditarik karena ada perbedaan rumus. Kalau dilihat di materi, frekuensi harapan itu diperoleh dari mengurangkan frekuensi kumulatif kelas di bawah dengan kelas di atasnya. Jadi untuk yang kedua itu kita peroleh dari sama dengan yang ini dikurangi nilai di atasnya, kemudian tekan enter. Kalau sudah ketemu yang frekuensi harapan yang kedua, maka tinggal kita tarik ke bawah. Untuk yang kolom terakhir, kalau sudah ketemu yang di sebelah kiri yang frekuensi harapan, kita tinggal tarik ke bawah. Dan yang terakhir, menentukan nilai chi-square. Chi-square itu adalah jumlah dari kolom yang terakhir. Caranya, saya klik di sini, kemudian saya klik di kanan atas ada tulisan auto sum. Kalau saya klik, dia otomatis memblok data yang ada di atasnya, kemudian saya tekan enter. Ketemu 2,82, sama seperti perhitungan kita yang di file PDF yang teman-teman sudah terima. Kalau sudah selesai menghitung tabel bantuan perhitungan seperti ini, maka teman-teman kemudian tinggal memasukkannya ke dalam langkah-langkah perhitungan yang merumuskan hipotesis, menentukan derajat bebas, dan seterusnya. Di sini sudah saya ketik sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Seperti ini, ada langkah yang pertama merumuskan hipotesis H0 dan HA. H0-nya selalu berbunyi sama untuk uji normalitas, HA-nya juga demikian. Kemudian derajat bebas. Derajat bebasnya adalah K dikurangi 3. K itu banyaknya skor, banyaknya kelompok skor. Di sini ada 7. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti K-3, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian kriteria keputusan, kita harus mencari nilai chi-square tabel. Chi-square tabel dicari pada taraf signifikansi 0,05 dan dB 4, derajat bebas 4. Derajat bebasnya tadi yang atas ini. Kemudian untuk melihat nilai chi-square tabelnya, kita harus buka nilai chi-square tabel. Ini juga sudah dilampirkan dalam e-learning kita. Di sini ada taraf signifikansi atau alfa, yang kita gunakan adalah 0,05, kemudian dB-nya adalah 4. Kita geser ke kanan, di bawah 0,05 ketemunya 9,49.
Tinggal kita masukkan bahwa nilai chi-square tabelnya adalah 9,49. Jadi kriteria keputusannya adalah H0 diterima jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari 949. Atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika chi-square hitung lebih kecil dari 949. Kemudian melakukan perhitungan. Perhitungannya sudah kita lakukan di sini, tinggal kita pindah nilainya berdasarkan tabel di samping atau tabel di atas. Maka nilai chi-square hitung yang kita peroleh adalah 2,82. Yang terakhir, keputusan dan kesimpulan. Keputusannya adalah H0 diterima karena 2,82 itu lebih kecil dari 949. Dia sama dengan yang ini. H0 diterima jika chi-square hitung lebih kecil dari 949. 2,82 lebih kecil dari 949 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, karena H0 diterima, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ada sedikit perbedaan. Kalau tadi jumlah datanya adalah 28, sekarang jumlah data untuk contoh yang kedua ada 35. Perhitungan kita lakukan juga dengan menggunakan bantuan program Excel. Di sini saya sudah buatkan sheet-nya, saya sudah pindah juga datanya. Data contoh 2, ini data yang saya ambil dari file PDF. Di bawahnya ada rata-rata simpangan baku dan N. N-nya ada 35. Rata-rata kalau menggunakan cara yang seperti di contoh 1, maka saya klik di sini, kemudian awali dengan sama dengan, kemudian saya masukkan average. Average itu bahasa Inggris untuk rata-rata. Kemudian saya blok datanya seperti ini, kemudian tekan enter. Ketemu 69,91. Akan sama dengan yang ada di file PDF. Kemudian simpangan bakunya awali dengan sama dengan stdev, ketikkan stdev, buka kurung, kemudian blok datanya, enter. Untuk N35 kita hitung manual 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau bisa juga dengan misalkan teman-teman blok seperti ini, maka di kanan bawah itu ada tulisan count. Count itu artinya banyaknya data. Count banyaknya data di sini menunjukkan angka 35. Berarti ada 35 data atau 35 nilai. Sedikit perbedaan dengan contoh yang pertama, di sini kita akan buat kelompok skornya menjadi interval-interval seperti ini. Kenapa dibuat menjadi interval? Karena rentangnya relatif panjang. Jadi kalau ditampilkan satu persatu, dia kelompok skornya akan sangat banyak, sehingga dia perlu dibuat menjadi kelompok skor dalam bentuk interval. Kalau kita perhatikan data, skor yang paling rendah itu adalah 60 dan yang paling tinggi adalah 84. Jadi di sini kelompok skornya saya awali dengan 60 sampai 64. Jadi setiap kelompok skor ada 5 nilai. Penentuan ini teman-teman bisa tentukan bebas. Yang penting kelompok skornya jangan terlalu banyak. Maksimal kelompok skornya ini ada 7 atau 8 maksimal. Kalau di sini kita ada 5. 60 sampai 64, 65 sampai 69 dan seterusnya. Jumlah nilai yang ada di setiap kelompok skor sama. 60 sampai 64 itu ada 5 nilai. 60, 61, 62, 63, 64 ada 5 nilai. Kemudian kolom yang kedua berbeda dengan contoh 1, itu ada, kalau di sini ada titik tengah. Titik tengah itu adalah nilai yang persis berada di tengah-tengah. Jadi setelah data diurutkan, titik tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi 60 sampai 64, nilai yang ada di tengah itu adalah 62. Kemudian yang kedua itu ada 67 dan seterusnya. Kemudian FA atau frekuensi amatan. Kita harus menghitung secara manual 60 sampai 64 itu ada berapa? Kalau kita hitung di sini 60
di sini 60, kemudian 61, tidak ada 62, ini, kemudian 63, yang ini, kemudian 64, dan seterusnya. Jadi kita hitung skor 60 sampai 64 itu ada 10 kali frekuensinya, 65 sampai 69 ada 9, 70 sampai 74 ada 6, begitu seterusnya sampai yang terakhir, sehingga jumlah totalnya itu adalah 35. Kolom berikutnya adalah kolom Z. Rumus yang kita gunakan adalah sama, cuman karena di sini dia kelompok skor berbentuk interval, maka kita tidak bisa gunakan. Yang kita gunakan adalah titik tengahnya. Jadi rumus yang untuk menilai Z itu adalah titik tengah dikurangi rata-rata dibagi S atau simpangan baku. Dengan Excel kita ketikkan sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian titik tengahnya dikurangi rata-rata, rata-ratanya adalah 69,91, tutup kurung, kemudian dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya 7,23, kemudian tekan enter. Kolom berikutnya proporsi kumulatif. Rumusnya masih sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan norms, kemudian dis, kemudian buka kurung, kemudian klik nilai Z-nya yang ada di samping, kemudian tekan enter. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diperoleh dari frekuensi proporsi kumulatif ini dikali N-nya. Saya mulai dengan sama dengan, kemudian saya klik proporsi kumulatifnya, kemudian tanda kalinya adalah bintang, kemudian kali N 35, kemudian tekan enter. Kolom berikutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan untuk yang pertama adalah sama dengan frekuensi kumulatif yang ini. Kemudian yang FA dikurangi FH kuadrat per FH, itu kita ketikkan sama seperti sebelumnya, sama dengan buka kurung, kemudian FA-nya itu adalah ini, kemudian dikurangi FH, FH-nya yang ini, kemudian tutup kurung, masukkan tanda pangkat, masukkan angka 2, kemudian per FH, kita klik lagi yang ini, kemudian tekan enter. Kalau sudah, tinggal saya klik di Z yang pertama, kemudian saya tarik ke bawah. Yang proporsi kumulatif juga seperti itu, frekuensi kumulatif juga seperti itu. Yang frekuensi harapan sedikit hati-hati karena di sini kita menggunakan rumus yang berbeda. Sama dengan saya klik yang 12,03 dikurangi nilai yang ada di atasnya, kemudian tekan enter. Kalau sudah, saya klik lagi di nilai yang barusan kita peroleh, kemudian kita drag ke bawah. Kalau sudah ketemu kolom frekuensi harapan semuanya, maka untuk yang kolom terakhir tinggal saya drag seperti ini. Nilai chi-square adalah hasil penjumlahan dari semua nilai ini yang bisa diperoleh dengan saya klik di sini, kemudian saya klik auto sum, dia langsung menyorot. Kalau sudah disorot datanya, tinggal tekan enter. Ketemu 8,57. Kalau kita lihat di file PDF yang teman-teman terima, nilainya sama 8,57. Kalau sudah, sama seperti contoh 1, kita lakukan langkah uji normalitas, merumuskan hipotesis sampai dengan menarik keputusan dan kesimpulan. Untuk yang pertama, saya bisa copy seperti ini. Saya blok, kemudian saya copy. Saya taruh di contoh 2. Saya taruh di sini. Kemudian yang langkah yang kedua, itu adalah menentukan derajat bebas. Derajat bebasnya adalah dB, diperoleh dari K-3. K-nya ada 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria keputusan. Kriteria keputusannya biasanya membandingkan dengan nilai tabel.
Maka di sini kita akan mencari nilai tabel. Chi-square tabel itu adalah pada taraf signifikansi 0,05, selalu yang digunakan adalah 0,05, dan derajat bebas atau dB sama dengan 2. Diperoleh kalau ini harus kita lihat di tabel Chi-square 0,05, ini 0,05 nya, kemudian ini dB nya 2, ketemunya 5,99. Di baris kedua dB 2 dan alfa atau taraf signifikansi 0,05, ketemunya 5,99. Saya masukkan 5,99. Jadi kriteria keputusannya adalah H0 diterima jika Chi square hitung lebih kecil dari 5,99 atau data berdistribusi normal jika Chi-square hitung lebih kecil dari 5,99. Kemudian langkah yang keempat adalah perhitungan. Yang D, perhitungan. Melakukan perhitungan. Perhitungan sudah kita lakukan dengan tabel yang di samping. Chi-square hitungnya adalah sama dengan 8,57. Ini nilai Chi-square hitungnya. Dan yang terakhir adalah menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusannya adalah H0 ditolak karena Chi-square hitung lebih besar dari Chi-square tabel, atau 8,57 itu lebih besar dari 5,99. Sehingga kesimpulannya, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selesai untuk dua contoh dengan karakter data yang berbeda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, itu saja untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.